Apa yang dilakukan Yesus kepada Simon Petrus? Ingat ini baik-baik. Simon pernah menolak dia. Apakah Tuhan Yesus datang dengan penghukuman? No. Apakah Yesus datang dan berkata begini, gimana? Ada ikan nggak? Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kapalnya kosong, benar nggak? Karena mereka tadi sedang menarik jalannya, sedang membersihkan jalannya, karena nggak dapat apa-apa, semalam-malaman nggak dapat. Tuhan Yesus nggak bilang begini, rasain kan nolak aku? Enggak. Tuhan Yesus nggak berkata, makanya jangan mundur dari aku. Enggak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Dia naik ke perahunya. Tuhan Yesus pinjem perahunya gitu ya. Makanya saudara, apa yang ada padamu, kasih ke Tuhan. Kamu akan melihat pelipat gandaan di dalam hidup. Karena Tuhan yang menjanjikannya. Banyak anak-anak Tuhan memberi apa yang dia punya untuk Tuhan itu merupakan hal yang susah dia mengerti. Padahal satu-satunya yang mau Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Ketika dia bilang tebarkan, ketika dia bilang taburkan benihnya. Adalah apa saudara? Supaya kamu dan saya menerima pelipat gandaan. Benar? Kemudian, apa yang dia lakukan? Dia ingin memberkati Simon Petrus. Sekalipun Simon Petrus pernah meninggalkan Yesus, iya, dia selalu datang dengan kebaikan. Lalu kemudian apa responnya? Lalu Petrus bilang begini, depart from me, oh Lord, katanya, pergilah dari aku Tuhan, aku orang berdosa. Makanya kita ngerti kenapa Petrus bilang begini, oh Tuhan pergilah dari aku orang berdosa. Tahu gak kenapa Simon Petrus bilang begitu? Ayat selanjutnya. Karena tadinya dia sudah meninggalkan Yesus. Benar gak? Tuhan pergilah dariku, aku ini orang berdosa. Jadi kita mengerti konteksnya karena dia sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saudara, ini adalah respon ketika setiap orang jatuh di dalam dosa. Kita tuh selalu dituntut, kita tuh selalu dihakimi oleh hati kita sendiri. Iblis akan datang mendakwa kita. Itu sebabnya anak yang bungsu itu ketika dia jatuh di dalam dosa, ketika dia pergi meninggalkan bapaknya dan datang kepada bapaknya di tengah perjalanan dia selalu bilang begini, aku akan datang ke rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak hamba, aku mau minta jadi hamba saja. Hukum Taurat itu selalu akan berusaha memindahkan posisi kita dari anak menjadi hamba. Hamba itu hanya bekerja berdasarkan ketaatan, baru dapat upah. Kalau anak, yang dia lakukan kepada Bapa adalah hubungan. Dia selalu diterima, apapun salahnya, dia selalu diterima. Lihat saudara, ketika Petrus datang, dia bilang, Tuhan pergilah, aku orang berdosa. Apa jawaban Tuhan Yesus? Kau akan kujadikan penjala manusia. Responnya Petrus apa saudara? Mau gak ikut Tuhan Yesus? Saat itu dia mau. Lihat, saya selalu katakan, kebaikanlah, Roma 2, kebaikanlah yang menuntun orang kepada pertobatan.